Halo, perkenalkan, nama saya Hemalia Kusuma Dewi. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya yang juga duduk di semester 6. Sekaligus tahun ini diamanatkan sebagai Presiden Organisasi Amnesty International Indonesia Chapter Universitas Brawijaya. Halo Hemalia, sebelumnya kami di sini ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kami kali ini. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait isu penghilangan orang secara paksa. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Indonesia banyak sekali menyimpan sejarah kelam akan isu penghilangan orang secara paksa. Dan yang paling terkenal adalah hilangnya aktivis tahun 1998. Meskipun begitu, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Undang-Undang Icipapet. Bagaimana tanggapan Anda akan persoalan tersebut? Saat ini saya akan langsung memulai saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Yang pertama adalah mengenai mengapa kemudian Indonesia belum meratifikasi ICPAPD. Yang pertama adalah karena Indonesia sendiri memiliki track record penanganan kasus HAM berat yang memang itu tidak bagus, terutama kemudian dalam kasus-kasus HAM yang meliputi kasus orang yang menghilang atau dihilangkan secara paksa, yang dihilangkan secara paksa. Dimana kemudian saya rasa karena kemudian track record HAM yang berat ini dan juga pemerintah Indonesia yang sampai saat ini pun tidak memiliki bentuk kompensasi apapun, walaupun banyak sekali organisasi akar rumput maupun organisasi masyarakat yang menuntut pemerintah Indonesia dari presiden ke presiden untuk selalu bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, termasuk kemudian penghilangan orang secara paksa, namun tidak ada iktikat baik maupun kompensasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah maupun untuk menangkap ulang atau membuka ulang kasus yang sebenarnya pelakunya masih berkeliaran seperti itu. Sehingga kemudian meratifikasi undang-undang ini sekaligus itu juga membuka aib dari pemerintah Indonesia yang sudah ditimbun sejak lama maupun juga mengekspos beberapa figur penting karena beberapa pelaku dari penghilangan paksa ini juga adalah politikus ataupun orang-orang yang memegang kepentingan stakeholder yang memiliki posisi kuasa yang kuat di kancah politik saat ini, walaupun kemudian penghilangan paksa ini banyak kasusnya itu saat masa Orde Baru, namun figur-figur Orde Baru memang masih banyak yang kemudian memegang kuasa secara signifikan di kancah politik saat ini, sehingga kemudian pemerintah masih belum bisa meratifikasi karena kemudian itu akan berkontradiksi dan akan lebih merugikan figur-figur di sana, saya rasa. Hanya saja yang kedua adalah karena kemudian di Indonesia sendiri, saya rasa pemerintah tidak kemudian melihat adanya urgensi untuk meratifikasi Undang-Undang ICPAPED karena ICPAPED ini sendiri bukan merupakan hal yang urgent di status quo Indonesia yang sekarang pun, tidak seperti misalnya seperti ratifikasi soal migran ataupun soal perempuan, anak yang kemudian juga merupakan sesuatu yang sudah umum dilakukan oleh banyak negara. ICPAPD ini juga merupakan salah satu konvenan yang kemudian tidak diratifikasi oleh banyak negara, sehingga kemudian saya rasa pemerintah merasa tidak ada urgensi untuk kemudian harus meratifikasi hal ini. Karena bahkan di Asia Tenggara sendiri ICPAPED juga merupakan salah satu konvenan yang banyak tidak diratifikasi oleh negara-negara Asia Tenggara seperti itu. Isu HAM seringkali diwarnai dengan perdebatan antara kaum kosmopolitan dan komunitarianisme. Jika Anda berada di perspektif komunitarianisme, nilai-nilai dan norma lokal Indonesia seperti apakah yang bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus penghilangan paksa seperti yang terjadi pada tahun 1998? Saya rasa dalam kasus komunitarianisme ini, inti dari bagaimana komunitarianisme itu bisa dimanifestasikan dan dipraktikkan adalah dengan pertama adanya empati,
karena kemudian masyarakat itu mau bergerak secara bersama-sama dan memahami suatu value yang bersifat komunitarian itu ketika kemudian ini menjadi masalah bersama dan orang-orang memiliki keinginan bersama untuk kemudian bergerak. Namun yang kedua adalah tentunya kesadaran politik. Kesadaran politik di sini ini tentunya meliputi pengetahuan dan juga kalkulasi rasional mengenai bagaimana kita harus menelaah latar belakang orang-orang dan juga figur-figur politik sekarang yang bisa saja mereka sebenarnya terlibat dalam kasus penghilangan aktivis 98 untuk kemudian hold them accountable atau paksa mereka untuk bertanggung jawab, yang dimana sebenarnya kembali lagi ini juga prerequisite-nya adalah empathy. Sehingga kemudian nilai-nilai dan norma lokal yang bisa kita terapkan di sini adalah tentu saja yang pertama, sebenarnya masyarakat Indonesia itu kan gampang kasihan dan gampang mudah untuk berempati sebenarnya di norma kita, karena kita punya sekali banyak norma yang kemudian mengharuskan kita untuk mudah bersimpati. Misalnya bahwa kita harus menolong sesama, bahwa kita harus ramah, bahwa kalau misalnya ada orang senyum kita harus senyum, bahwa kemudian ketika ada orang memiliki masalah kita harus menolong. Bahkan sesimpel misalnya kalau kita lihat ada kecelakaan maka kita harus menolong. Semua norma itu kan sebenarnya sangat bertumpu pada empati, sehingga kemudian yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memframing kasus penghilangan aktivis 98 itu sebagai masalah komunitarian, sebagai masalah bersama, di mana orang itu harus saling tolong-menolong untuk kemudian menangani kasus ini, karena kasus ini sendiri menimpa banyak orang yang korban dari kasus ini merupakan masyarakat yang cenderung rentan. Jadi karena aktivis 98 yang dihilangkan itu pun banyak yang kemudian berasal dari kalangan mahasiswa, kemudian kalangan mahasiswa yang dia juga belum tentu mahasiswa masyarakat mampu dan sebagainya. Jadi mungkin akan ada mungkin memang dibutuhkan juga, kalau mau pragmatis dibutuhkan juga narasi-narasi, misalnya narasi mengkasihani korban, mengkasihani keluarga korban dan sebagainya, di mana norma masyarakat Indonesia itu akan sangat lebih mudah menerima narasi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa hambatan terbesar pemerintah dalam menyelesaikan kasus 98 sehingga kasus tersebut belum sepenuhnya terungkap hingga saat ini? Kita masuk saja langsung ke pertanyaan yang ketiga ya. Hambatan besar pemerintah dalam menyelesaikan kasus 98. Kembali lagi ke jawaban saya yang nomor 1, bahwa kemudian ada banyak sekali tokoh publik dan figur politik yang memiliki kepentingan dan kuasa saat ini itu yang kemudian terlibat di penghilangan aktivis 98, yang dimana kemudian karena mereka memiliki kuasa untuk menutupi track record mereka yang buruk, dan juga karena ada banyak sekali orang yang merasa bahwa kehadiran mereka itu penting di ranah politik. Misalnya mereka adalah seorang menteri, sehingga kalau misalnya mereka seorang menteri, mereka itu maka akan ada banyak sekali orang yang kemudian mencoba cawe-cawe istilahnya, mencari perhatian dari orang-orang ini agar kemudian mendapatkan suatu benefit, suatu timbal balik seperti itu. Jadi kalau diistilahkan ke istilah pasar, masih ada supply dan demand untuk kemudian orang-orang ini untuk berada di posisi kuasa, sehingga kemudian orang-orang yang bisa menghukum mereka, orang-orang yang bisa menghukum mereka yaitu pihak berwenang, yang kemudian juga terpengaruh relasi kuasa ini tidak memiliki insentif sama sekali untuk kemudian menguak kebenaran dan juga mendorong mereka untuk orang-orang ini untuk bertanggung jawab, sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang kemudian sekarang kita hadapi seperti itu. Dari skala 1 sampai 10, menurut Anda sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam mereparasi hasil dari konflik pada tahun 1998, terutama bagi para keluarga korban yang ditinggalkan? Dan bagaimana pendapat Anda tentang tindakan-tindakan pemerintah yang sudah diupayakan tersebut? Sebenarnya ini sangat sayangnya adalah yang jelas pasti di bawah 5. Kalau saya pribadi itu akan memberinya 1 sebenarnya. Karena kemudian reparasi konflik 98 itu sangat tidak maksimal. Bukan sangat tidak maksimal lagi.
sangat minimal. Yang pertama, bukti pertama adalah Kamisan masih selalu terjadi sampai sekarang. Kamisan 17 tahun nggak pernah berhenti, setiap Kamis selalu ada, dan kemudian tapi pemerintah sama sekali tidak ada dorongan untuk kemudian menaati dan menuruti keinginan utama dari Kamisan ini, dari keinginan dari Ibu Maria untuk yang mencari keadilan untuk anaknya, seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin juga termasuk 98 ini saya termasuk juga mengenai konflik dengan Tionghoa misalnya, dimana kemudian walaupun Gus Dur itu sudah membuat kebijakan bahwa kemudian Tionghoa itu tidak harusnya didiskriminasi, namun masih ada banyak sekali norma dan stereotip dan juga kepercayaan masyarakat yang kemudian masih mendiskriminasi China Indonesia, kaum Cindo, Tionghoa. Yang saya rasa ini juga akibat dari kebijakan pemerintah pada tahun 98 yang kemudian tidak dibasmi secara utuh, sehingga saya rasa itu juga buruk. Dan yang terakhir tentunya karena ada banyak sekali penjahat HAM di tahun 98 yang sampai saat ini tidak diadili sama sekali dan cenderung ditutup-tutupi, sehingga ya saya beri nilai sangat rendah. Dan saya rasa banyak sekali aktivis di seluruh Indonesia yang akan setuju dengan saya. Terlepas dari apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, Indonesia tetap harus berhadapan dengan isu penghilangan orang secara paksa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi mendalam akan penanganannya. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu 10 tahun ke depan? Apa harapan Anda terhadap pemerintah? Untuk yang terakhir adalah mengenai bagaimana diperlukan adanya evaluasi mendalam dan penanganannya, dan apa yang harus dibenahi dalam 10 tahun yang akan datang. Yang saya harapkan kepada pemerintah adalah tentu saja yang pertama agar dapat mengekspos pelaku-pelaku ini yang kemudian mereka bersembunyi dan di-cover oleh pemerintah. Namun tentu saja ini akan sangat susah karena dibutuhkan reformasi birokrasi yang secara struktural dan secara utuh dilakukan di level pemerintah saat ini, tidak pemerintah nasional maupun regional, untuk kemudian melihat siapa saja sebenarnya yang masih diuntungkan oleh pelaku-pelaku penghilangan aktivis 98, agar kemudian mereka itu agar kemudian kita bisa memutus koneksi-koneksi supply demand ini, dan juga membuat pelaku-pelaku ini tidak ada orang-orang yang memiliki insentif untuk menutupi kejahatan pelaku ini. Yang kedua adalah tentunya saya harap Indonesia itu bisa mulai meratifikasi ICP-APD, karena kemudian Indonesia itu sebenarnya sudah meratifikasi mayoritas dari konvenan-konvenan utama yang kemudian ditetapkan oleh OHCHR. Hanya saja untuk ICP-APD ini memang kemudian belum diratifikasi sama sekali. Dan saya harap kedepannya Indonesia memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi terhadap terutama penanganan kasus HAM berat dan juga penghilangan secara paksa, sehingga ICP-APD ini bisa diterapkan, bisa diratifikasi, dan kemudian kita juga lebih bisa berkooperasi bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi akar rumput yang khususnya bergerak di penghilangan secara paksa, misalnya seperti Kontras yang paling terkenal, dan juga organisasi lainnya seperti itu. Terima kasih banyak karena sudah mengundang saya dalam interview kali ini, dan semoga jawaban saya bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik, itu tadi sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih Amalia karena telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kami kali ini. Sekian dan terima kasih. Penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran HAM yang serius. Sebagai akademisi, seharusnya kita peduli akan isu ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mencegah terjadinya isu penghilangan paksa di kemudian hari.